Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita dapat bersilaturahim kembali meskipun hanya melalui media video ya. Mudah-mudahan meskipun dengan melalui video ini tidak mengurangi arti dan makna dari proses pembelajaran kita. Kita akan coba dengan kondisi yang ada pada hari ini, kita coba bagaimana bisa mentransform knowledge ini. Hari ini kita akan bahas tentang konsepsi aktualisasi. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya kepada adik-adik yang sudah melewati satu agenda di tahap internalisasi Latsar ini. Bagaimana kita ketahui bahwa Latsar kita ini kan terdiri dari beberapa tahap ya. Ada tahap internalisasi, ada tahap aktualisasi, dan ada tahap evaluasi. Dimana di tahap internalisasi yang 18 hari yang pertama ini, yang pertama itu ada namanya agenda bela negara. Alhamdulillah kita sudah lewati, mulai dari acara pembukaan kemarin, kemudian kita sudah lalui juga ada materi DK ya, ada wawasan kebangsaan, kemudian ada analisis isu kontemporer, kemudian kita sudah bela negara, ada acara malamnya sudah belum ya. Dan ini sebelum memasuki agenda yang berikutnya yaitu nilai dasar, ini adik-adik dikenalkan dulu dengan konsep aktualisasi. Apa maksudnya ini? Adik-adik di proses di pembelajaran Latsar kita ini, sebagaimana kita ketahui bahwa nanti tingkat kelulusan adik-adik evaluasinya itu terdiri dari beberapa hal ya. Yang pertama tentu sikap perilaku. Kemudian yang kedua adalah ujian pemahaman. Nanti materi-materi yang disampaikan ini terutama 8 materi. Yang pertama yaitu tentang aneka ini, karena nilai dasar. Kemudian kedudukan dan peran sains, 3 materi nanti diujikan dengan pemahaman. Kemudian yang berikutnya adalah aktualisasi ya. Aktualisasi nanti terdiri dari 2 hal adik-adik. Yang pertama adalah yang disebut seperti ini, disebut dengan rancangan aktualisasi. Nah, maka adik-adik hari ini kita jelaskan bagaimana ini membuat rancangan ini, karena bobotnya sangat besar ya. Kalau tadi ujian pemahaman hanya 10%, kalau menyusun rancangan ini 30%. Kemudian setelah kita melaksanakan aktualisasi selama 1 bulan, kita akan membuat laporan hasilnya, dan ini bobotnya 40%. Jadi penyelenggaraan diklat ini memberikan bobot penilaian adik-adik untuk menebus, menghilangkan C-nya itu mencapai 100%. Kita di Latsar ini berbobot 80%, nanti 20% dari nilainya adalah di unit kerjanya adik-adik. Oleh karena itu di sini nanti akan saya jelaskan bagaimana kita mempersiapkan menyusun rancangan aktualisasi yang baik, kemudian bagaimana kita melaksanakan aktualisasi, dan berikutnya bagaimana kita nanti bisa menyusun hasil. Meskipun kita pertemuan kita sangat singkat, nanti kita akan bagi-bagi dulu ya. Yang penting kita paham mengapa kita lakukan ini aktualisasi, dan endingnya bagaimana ya. Ya, perkenalkan dulu kalau ada yang belum kenal ya. Kayaknya sudah masuk saya di kelas 61 ini. Perkenalkan, nama saya Amir Maksum, saya Widyaswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian hasil belajar kita hari ini, karena ini hanya menjelaskan tentang konsepsi, yaitu kita akan menjelaskan konsepsi pembelajaran habituasi dan memahami tahapan kegiatan pembelajaran aktualisasi. Nah, namun demikian saya akan coba nanti nyinggung-nyinggung sedikit ke substansinya agar adik-adik bisa mempersiapkan diri, karena dari ujian rancangan aktualisasi nanti di hari ke-20 gitu ya, ke hari ke-20 kayaknya nggak ada waktu lagi. Biasanya itu orang lembur, akhirnya nggak istirahat, nanti saat penilaian, saat ujian malah drop. Oleh karena itu, kalau adik-adik memahami konsepsi ini, kemudian bagaimana kita menyusun rancangan yang baik, kita bisa mempersiapkan sejak pertama-pertama ini. Jadi kalau selesai pembelajaran, apa yang harus kita lakukan, kita manfaatkan nanti untuk bahan penyusunan rancangan aktualisasi kita. Jangan terlena ya, jangan terlena. Ya, kita gunakan waktu istirahat malam kita sebelum tidur, kita buat 1 lembar 2 lembar yang ada kaitannya dengan rancangan aktualisasi, sehingga nanti saat malam, saat pembimbingan di 1 hari sebelum ujian, adik-adik sudah siap, dan ujian juga dalam keadaan
sudah segar bugar karena cukup istirahat. Di materi pokok ini nanti kita akan coba bahas apa itu yang namanya pembelajaran habituasi dan bagaimana keterkaitan habituasi dan aktualisasi, kemudian bagaimana tahapan kegiatan pembelajaran aktualisasi ini akan dilakukan. Nah ini sekali lagi adik-adik, kalau menurut Stephen R. Covey itu yang membuat buku yang bestseller itu Seven Habits of Highly Effective People, bagaimana seseorang itu bisa menjadi pribadi yang efektif, itu salah satunya adalah memulai begin with the end in the mind. Jadi tujuannya dulu, akhirnya bagaimana kita bayangkan di dalam otak kita. Nah di dalam proses pembelajaran kita ini yang 18 hari, nanti kita terakhirnya adalah mempersiapkan diri untuk melaksanakan aktualisasi. Nah bukti bahwa kita siap melaksanakan aktualisasi kalau kita sudah berhasil membuat rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi ini adalah kontrak kinerja antara kita ya adik-adik sebagai dari penyelenggara. Di sini ada nanti yang bertanda tangan itu ada coachnya, ada mentornya, kemudian dari penyelenggara kepala BPSDM. Ini menunjukkan bahwa ini adalah kontrak kinerja kita yang harus adik-adik wujudkan. Kontrak kinerja antara peserta latsar dengan penyelenggara ini yang akan dilakukan selama aktualisasi. Nah, apa kontennya ini adik-adik? Produk pembelajarannya dua ya, tadi sudah saya sampaikan, ada rancangan aktualisasi dan ada laporan hasil aktualisasi, di mana nanti sistematikanya sudah nanti ditayangkan, ada adik-adik bisa dilihat. Ini tebalnya kayak begini. Nah, sebenarnya tidak ada sistematika baku, nggak ada gitu dari Lembaga Administrasi Negara, tidak ada, supaya adik-adik bisa berkreativitas. Tapi sejauh penyelenggaraan di Sulawesi Tenggara selalu mendapatkan komplain. Bagaimana ini menyusun, akhirnya beberapa setahun terakhir ini penyelenggara membuat semacam acuan atau panduan yang bisa dipedomani oleh para peserta sehingga peserta tidak bingung. Tapi ini adalah ya standar minimal. Kalau adik-adik mau mengembangkan lebih jauh lagi silahkan ya. Ini hanya standar minimal. Nanti ada 3 bab di situ, ada pendahuluan, ada gambaran umum organisasi, konsepsi nilai dasar dan kedudukan peran ASN, kemudian rancangan aktualisasi. Tentu terdiri dari beberapa subbab. Pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, waktu dan tempat. Ada gambaran organisasi tentang kedudukan organisasi, visi misi nilai organisasi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, tugas pokok, orientasi yang bersangkutan, kemudian data-data sumber daya yang relevan dalam mendukung proses aktualisasi kita. Kemudian ada sedikit nanti di bab ini konsepsi ya, jadi apa yang akan kita pelajari minggu depan ini, nilai dasar dan kedudukan, ini ada dibuat resumenya, nanti akan dimasukkan di bab 2 ini. Jadi nanti selesai pembelajaran, ada membuat resum, misalnya akuntabilitas, apa akuntabilitas, nilai-nilai apa saja yang terkandung. Saat belajar nasionalisme, apa itu nasionalisme, nilai-nilai apa yang terkandung, sampai kepada anti korupsi, apa itu anti korupsi, kemudian apa itu korupsi, apa itu tindak pidana korupsi, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam anti korupsi yang akan diaktualisasikan dalam kegiatan aktualisasi nanti. Jadi kita persiapan, jadi begitu selesai belajar kita sudah mempersiapkan diri. Kemudian berikutnya kita akan membuat rencana kegiatan aktualisasi. Ini nanti ada tabel bantunya bagaimana membuat rancangan. Tapi yang paling penting adalah nanti topik apa yang akan kita angkat. Karena aktualisasi ini selain kita akan mengaktualisasi nilai dasar, kedudukan dan peran ASN, yang paling penting juga akan memberikan nilai tambah, meningkatkan kinerja di unit organisasi kita. Oleh karena itu ya kita akan bandingkan bagaimana menurut teori kita MTSL, kemampuan substansi dengan tugas pokok fungsi yang kita miliki. Kondisi idealnya nanti kita akan bandingkan dengan kondisi nyatanya. Kalau ada gap, itulah masalah yang bisa kita angkat menjadi isu yang akhirnya menjadi topik atau judul dalam rancangan aktualisasi kita. Nah, oleh karena itu persiapan deh, karena ini mengetik ini cukup menguras waktu ya. Maka persiapkan diri sejak pertama 1 hari 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar gitu ya. Sehingga nanti kalau kita sudah memahami konsepnya, kita akan mudah ya menjalankannya. Nah kemudian
sebagaimana kita ketahui, saya ulang-ulang terus ini adik-adik, setiap video suara pasti mengulang-ulang ya, bahwa ASN di pasal 10 itu dikatakan bahwa kita mempunyai 3 fungsi. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian di pasal 3 dikatakan bahwa ASN ini sebagai profesi. Dia ada berlandaskan pada prinsip-prinsip. Salah satunya adalah nilai dasar. Nah, nilai dasar itu berarti sesuatu, nilai-nilai yang harus dipegang, nilai-nilai yang akan menjadi acuan bagi setiap ASN dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya itu tadi. Nah, oleh lembaga administrasi negara, nilai-nilai dasar itu banyak ya. Tapi kalau kita akronimkan, yang kita sebut nanti dengan aneka itu, aktualisasi, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Mata diklat selanjutnya 1 minggu ini adik-adik akan membahas tentang aneka ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa latsar ini sendiri ya, namanya juga latihan dasar. Jadi adik-adik akan dibentuk di mindset bagaimana menguasai nilai-nilai dasar ini, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan lebih spesifik, adik-adik, kompetensi yang akan dibangun di dalam pelatihan dasar kita ini adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional. Nah, pelayan masyarakat yang profesional di sini dicirikan minimal 4 indikator ya. Yang pertama menunjukkan sikap perilaku bela negara. Alhamdulillah kita sudah lewati. Kalau kita sudah lewati berarti kita paham dengan 6 nilai bela negara ya. Coba kita ulang lagi. Yang pertama adalah apa? Cinta tanah air. Nah, kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian kesetiaan kepada ideologi Pancasila. Yang keempat, rela berkorban. Kemudian kesiapsiagaan ya, mempersiapkan mental, fisik atau mental dalam rangka bela negara. Dan yang keenam adalah andil di dalam mewujudkan kedaulatan negara, andil dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Itu adalah nilai-nilai bela negara. Kemudian berikutnya, pelayan yang baik juga harus mampu mengaktualisasi nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang saya sebut tadi dengan aneka tadi. Kemudian yang ketiga, nanti setelah aneka seminggu selesai, kira-kira 2 hari, adik-adik akan diberikan 3 materi yang namanya kedudukan dan peran PNS ya. Ini nanti ada 3 materi, yang pertama manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Kemudian yang keempat, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang ini, sesuai dengan keahliannya adik-adik, bidang yang digeluti, sesuai dengan jabatan atau kualifikasi kompetensi yang kita miliki berdasar pendidikan kita. Kemudian dari 4 hal itu nampak di sini, dari 4 kompetensi itu nampak di rancangan aktualisasi itu. Oleh karena itu, bagaimana kita meramu 4 hal yang harus kita tunjukkan itu nanti di dalam aktualisasi. Nah, sebagaimana kita ketahui ada di kurikulum penyelenggaraan, tadi sudah saya jelaskan secara sekilas ya, bahwa kita ada beberapa tahap tadi. Yang tahap pertama adalah tahap internalisasi, ini 18 hari, kemudian ada tahap aktualisasi 30 hari, kemudian ada tahap evaluasi 3 hari. Dengan serangkaian tahap-tahap itu diharapkan PNS profesional berkarakter sebagai pelayan masyarakat dapat terwujud. Nah, kemudian di tahap internalisasi ini ada 3 agenda ya, bahkan ada 4 nanti agenda habituasinya. Agenda 1 itu sikap perilaku bela negara, kita sudah lewati. Minggu depan kita agenda nilai dasar ASN. Kemudian setelah seminggu ada 2 hari lagi kedudukan. Agenda 3 itu kedudukan dan peran PNS. Ini nanti akan menjadi sumber-sumber isu kita. 3 materi itu, maka ini perhatikan betul juga, sangat penting. Agenda 3 adalah kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Kemudian agenda habituasi dimulai dengan ujian rancangan. Selanjutnya kita aktualisasi, pulang nanti evaluasi. Saya kira begitu ya. Kemudian adik-adik, apakah yang dimaksud dengan habituasi ini? Ini prinsipnya begini. Prinsipnya ini, kita kalau berbicara dari belakang berarti kita ingin sekali lagi ingin mewujudkan PNS
yang profesional adalah PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional. Nah, PNS yang profesional ini kan karakter. Karakter itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan. Kita ikut teorinya Confucius ya. Di antara lain jagalah hatimu, atau jagalah hatimu karena akan berpengaruh pada pikiranmu. Jagalah pikiranmu karena itu akan menghasilkan kata-kata ya. Jagalah kata-kata karena itu akan menghasilkan perbuatan. Jagalah perbuatan karena itu akan menjadi kebiasaan. Jagalah kebiasaan karena itu akan menjadi karakter. Jagalah karakter karena bisa jadi itu akan membawa nasib kita atau tujuan hidup kita. Jadi dimulai dari hati yang bersih, pikiran yang bersih, kata-kata yang bersih, perilaku yang baik, perilaku yang baik yang diulang-ulang, namanya habit, akhirnya akan menjadi karakter atau menjadi tabiat kita. Inilah kita, maka agar nilai-nilai dasar ini bisa menjadi tabiat kita, menjadi karakter kita, kalau kita perlu membiasakan. Nah, agar ini bisa menjadi kebiasaan, maka harus ada wahana untuk wadah ya, wahana atau wadah sarana agar kita bisa mengaktualisasi nilai-nilai dasar yang sudah kita pelajari. Nah, inilah salah satunya kita laksanakan kegiatan aktualisasi ini. Jadi aktualisasi adalah salah satu bentuk intervensi, adalah bagaimana habituasi nanti bisa nilai-nilai intervensi kepada agar nilai-nilai dasar itu yang kita sudah pelajari, kita aktualisasi terus menerus, akhirnya menjadi habituasi. Nah, karena aktualisasi ini nanti sebagai bentuk intervensi, maka kita perlu rencanakan dengan baik. Kita rencanakan dengan baik dengan menggabungkan 4 kompetensi tadi. Nah, oleh karena itu adik-adik ada dikaitkan ya antara menetapkan nanti apa topiknya itu diawali dari isu. Makanya saya bilang ini dimulai dari nilai tambah. Kalau dimulai dari nilai tambah berarti ada sesuatu yang masih agak belum optimal gitu, atau yang masih kurang atau masih lemah. Dengan kita mengaktualisasi, sesuatunya menjadi lebih baik. Kegiatan kita orientasinya nilai tambah, dalam melaksanakan kegiatan disertai dengan penghayatan penuh terhadap penerapan aktualisasi nilai-nilai dasar itu. Makanya adik-adik nanti di sini ada ya, untuk mendapatkan penetapan isu itu kita bisa melihat dari visi-visi organisasi, penguatan nilai organisasi, kemudian bagaimana pemecahan isu itu. Nanti kita susun bagaimana sebuah isu ditetapkan, mulai dari mengidentifikasi dari tugas pokok fungsi kita, kemudian menetapkan, kemudian menganalisis apa dampaknya, dan yang paling penting setelah isu kita tahu faktor penyebabnya, kita cari kegiatan kreatifnya. Nah, kegiatan-kegiatan kreatif itulah sebagai solusi untuk pemecahan isu. Nah, kegiatan-kegiatan itu nanti kita pecah, adik-adik minimal harus memiliki 4 kegiatan. Kegiatan 4 kegiatan selama 1 bulan ini. Kemudian kalau misalnya guru kesehatan di dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat, 1 kegiatan berulang hampir tiap hari dengan penuh penghayatan, akhirnya menjadi perilaku yang otomatis. Kemudian di bawah sudah di bawah sadar menjadi refleks, menjadi tabiat aneka sudah dalam tabiat kita atau karakter kita sehari-hari. Itulah kira-kira konsepnya ya. Nah, kemudian adik-adik bagaimana pembelajaran aktualisasi ini? Ukurannya adalah kemampuan yang dikuasai peserta pada pembelajaran ini adalah mulai dari merancang aktualisasi. Bagaimana kualitas rancangannya? Di sini akan dilihat kualitas penetapan isunya sembarangan atau memang berdasar masalah yang ada di unit kerja masing-masing. Kemudian jumlah kegiatan yang saya katakan tadi minimal 4. Kemudian kualitas rencana kegiatan, apakah bisa dikaitkan semua dengan nilai aneka. Nanti itu ada di tabel kita. Di tabel kita itu ada yang namanya tabel bantu. Nanti solusi itu ya, dari kita punya ide kreatif itu kita bagi menjadi 4 kegiatan. Setiap kegiatan kita akan pecah menjadi tahap-tahap kegiatan, minimal ada 3 tahap kegiatan, dan setiap tahap kegiatan kita harus mampu aktualisasikan 5 nilai dasar itu.
Dan kegiatan itu juga harus kita mampu kaitkan dengan salah satu atau ketiga-tiganya dari agenda 3 tadi. Di manajemen ASN, WOG maupun dalam pelayanan publik. Nah, setelah rancangannya itu kita lakukan, rancangan kita sudah buat dengan baik, masih ada lagi ya, kita aktualisasi selama 1 bulan, dan setelah 1 bulan jadi pulang di tahap evaluasi akhir yang saya katakan tadi bobotnya 40%, kita membuat laporan hasil aktualisasi. Di sini adik-adik akan dilihat nanti bagaimana kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, dan teknik komunikasi. Bagaimana teknik komunikasi menjelaskan dengan penuh penghayatan apa yang sudah dilakukan, terutama penghayatan adik-adik terhadap nilai-nilai aneka dan output-output yang sudah dihasilkan selama aktualisasi. Nah, oleh karena itu kegiatan aktualisasi ini adik-adik pada prinsipnya adalah merubah teori menjadi praktek, merubah konsep menjadi konstruk, dan merubah gagasan menjadi kegiatan. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian di tahapnya ini, biar adik-adik paham bagaimana aktualisasi ini tidak, karena sangat penting. Ini ada satu agenda tersendiri namanya agenda aktualisasi. Ada serangkaian pembelajaran dimulai pada hari ini adik-adik ya. Kita akan yang dikenalkan sama ini 3JP bersama saya ini akan menjelaskan tentang konsepsi pembelajaran aktualisasi. Kemudian nanti setelah ada adik ujian pemahaman, nanti ada yang namanya pembimbingan. Jadi adik-adik difasilitasi dengan coach pembimbing. Nah, bagaimana nanti adik-adik bisa merancang aktualisasi dengan baik. Jadi bedakan, nanti ada yang membantu adik-adik ini banyak ya dalam rangka mencapai kompetensi. Yang jelas ini penyelenggara. Ini pagi sampai sore ini mendampingi adik-adik. Bagaimana adik-adik memastikan bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ini penyelenggara. Kemudian yang memfasilitasi di pembelajaran itu namanya fasilitator. Nah, kemudian yang ketiga, nanti saat adik-adik melakukan aktualisasi ini dibimbing 2 orang ya. Yang namanya coach, ini akan menggali potensi adik-adik dengan bertanya dengan baik. Kemudian ada yang memberikan otorisasi kekuasaannya dan akan memberikan bimbingan langsung berdasar topiknya adik-adik. Itulah yang namanya mentor. Kemudian nanti juga akan dimasuki lagi diberikan masukan yang berharga oleh seorang pakar yang kita sebut nanti pengujinya adik-adik. Jadi 5 orang ini tujuan kita adalah sama, membentuk adik-adik, kompetensi adik-adik bisa mencapai di kompetensi level yang sudah ditetapkan ya. Ada penyelenggara, ada fasilitator, ada coach, ada mentor, ada penguji. Nah, perhatikan nanti masukan-masukan ini semua yang akan kita lakukan, terutama dengan mentor ini adik-adik, nanti dialah yang akan memberi otorisasi, kemudian yang akan mendampingi adik-adik setiap hari dalam pelaksanaan aktualisasi. Jadi pastikan apa yang mulai direncanakan ini, nanti judulnya adik-adik sudah dikomunikasikan ya. Telepon memang, minta petunjuk kepada mentor apa kira-kira yang bisa. Nah, tentu kita mempersiapkan dulu ya, namanya juga pegawai yang kreatif, kita harus tetapkan, Pak saya punya ide kayak begini, mohon persetujuannya. Ada 1 judul ditolak, masih ada judul yang lain lagi 2. Kalau sudah 3 ditolak ya berarti tinggal minta petunjuk saja ya, kira-kira apa Pak yang harus saya angkat ya. Nah, kemudian setelah dibimbing itu kita adakan nanti seminar. Seminar nanti dihadiri oleh itu adik-adik sebagai penguji, adik-adik sebagai penyaji, kemudian saya nanti mungkin jadi coach ya, mungkin jadi coachnya adik-adik sebagai pembimbing. Nanti juga akan didampingi mentor atasan langsung adik-adik di dalam seminar ini, yang dia akan menyetujui misalnya apa kegiatan-kegiatannya ini yang akan dilakukan di selama 1 bulan. Nanti mentor ini yang akan memberikan persetujuan, masukan, dukungan, dan terutama kalau nanti kegiatan-kegiatan itu memerlukan biaya bagaimana, atau dilakukan di luar kantor bagaimana. Ini semua nanti ada persetujuan dari mentor. Kemudian yang keempat nanti akan dimasuki oleh penguji. Penguji memberikan pendalaman sejauh mana pemahaman adik-adik dan bagaimana nanti masukan-masukannya supaya rancangan aktualisasi kita lebih implementatif. Jadi jangan takut, ini seminar rancangan kita bukan pembantaian seperti ujian-ujian adik-adik kemarin ya, D3, S1 atau S2-nya bahkan, yaitu ini tidak, karena besoknya adik-adik harus sudah keluar dari asrama. Jadi
Ini sifatnya konstruksi, membangun bagaimana rancangan aktualisasi kita bisa lebih implementatif, bisa kita laksanakan dalam 1 bulan, lebih rasional, dan adik-adik bisa menerapkan nilai-nilai dasar dan kedudukan peran ASN itu dalam kehidupan sehari-hari nanti dalam 1 bulan akhirnya menjadi karakter. Itu yang paling penting dari ini. Kemudian setelah 1 bulan melaksanakan aktualisasi, nanti sebelum masuk adik-adik juga dilakukan pembimbingan lagi oleh coach, kemudian 1 hari, kemudian 1 hari berikutnya adik-adik sudah harus melakukan ujian akhir yang sama persis. Kalau tadi masih rancangan, kalau nanti di ujian akhir itu sudah dimintai bukti-buktinya, bukti proses pelaksanaan, bukti-buktinya apa, kemudian bagaimana outputnya. Ini akan dilihat semua, bukti-buktinya ada semua, eviden, ini berbasis eviden. Jadi kalau nanti ada adik tidak punya bukti, ya nggak bisa diterima, meskipun kata-kata adik manis, tapi kalau nggak punya bukti nggak bisa. Dan ini nanti disaksikan oleh mentor kita. Jadi ini adik-adik nanti perlu membuat eviden-eviden ya. Ini foto-foto, dokumen-dokumen yang kita lakukan itu perlu kita siapkan dengan baik. Nah, ini yang paling penting adik-adik dalam rangka menyusun isu dulu ya. Saya akan bimbing karena kita tidak tatap muka tidak banyak, jadi kita harus banyak berlatih ini. Terutama diawali dulu tadi ya, karena kita akan membuat sebuah rancangan begini. Saya sarankan nanti khusus untuk bab 2 ya. Untuk bab 2 itu kan tentang konsepsi. Maka siapkan dulu data-datanya. Kalau memang waktu masuk asrama ini belum membawa data-data itu, cepat minta kepada atasan adik-adik untuk dikirimkan. Misalnya data laporan tahunan, ada rensranya ya, rencana strategis, karena nanti akan diminta visi misi organisasi, nilai organisasi, kemudian program-program, kemudian ada sumber daya, data-data kepegawaian, data-data sarana prasarana yang mendukung bagi pencapaian judulnya adik-adik itu. Jadi minta memang persiapkan ya. Kemudian yang paling penting juga SK jabatan, SK penugasan, orient tugas, struktur organisasi kantor kita. Nah ini kan tidak usah dipikir ini ya. Ini kan hanya copy paste dari yang ada. Kalau dipikir kan kita pusing. Ini sudah ada dokumen, nah, tinggal kita pahami, kemudian kita masukkan di dalam bab 2 nantinya. Kemudian di bab 2 lagi yang bagian kedua itu adalah konsepsi nilai-nilai dasar. Jadi aneka, ada 1 modul, ada 8 modul itu ada ya. Modul akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Setiap selesai mengikuti mata pembelajaran ini, adik-adik saya harapkan membuat resumnya. Minimal ya, kita harus tahu definisinya, pengertian umum, konsepnya tentang apa yang diajarkan itu. Pertama misalnya tentang akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Kemudian nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam akuntabilitas. Sampai misalnya anti korupsi. Anti korupsi itu apa? Kemudian nilai-nilainya apa? Jelaskan di situ. Kalau anti korupsi kan kita sudah tahu, nanti ada akronimnya ya. Berjumpa di kertas misalnya. Berani, jujur, mandiri, peduli, adil, berjumpa. Disiplin, kerja keras, tanggung jawab, sederhana. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi ya. Saya ulang dulu sedikit tentang bagaimana tadi mendapatkan isu ya. Karena kita harus bertema adik-adik. Misalnya tadi saya sudah katakan di depan bahwa aktualisasi kita selain kita mengaktualisasi nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan kegiatan kita, tapi kegiatan kita itu juga harus bernilai tambah bagi peningkatan kinerja jadi unit kerja kita. Oleh karena itu seperti ini misalnya ada contoh ini. Nah, topik yang diambil adalah upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan gigi dan mulut di Poligigi pada Puskesmas Gerak Mamur Kabupaten Buton Selatan. Ini tentu diawali dari sebuah isu bahwa ternyata kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan gigi dan mulut itu sangat rendah. Dia lihat kunjungan-kunjungan di Poligigi sedikit sekali ya. Ternyata setelah dia telusur, oh memang karena kesadaran masyarakat. Maka bagaimana kegiatan kreatif yang dia ambil dalam pelaksanaan aktualisasi nanti adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan adanya kesadaran masyarakat, maka kunjungan masyarakat di Poligigi juga akan meningkat.
Ini juga ini misalnya ada teman kita yang dari Wakatobi ini, dia membuat judulnya adalah optimalisasi pendaftaran perkara online pada aplikasi e-court di Pengadilan Negeri Wangi-Wangi. Di pengadilan itu ternyata sudah ada pendaftaran perkara online ya dengan aplikasi e-court. Tapi kenyataannya setelah 1 tahun di launching ini e-court, peminatnya sangat kecil. Orang masih senang dengan manual. Apa faktor penyebabnya? Oleh karena itu nanti kegiatan-kegiatannya dia adalah bagaimana masyarakat tertarik atau mau mendaftarkan perkara ya, dengan jalur online ini. Nah inilah ya kita. Oleh karena itu nanti kita harus telusuri isu. Sudah saya sampaikan tadi adik-adik, isu itu harus ya sumber isunya kita tahu ya 3 materi tadi. Ya, isu ini kan masalah ya, kita anggap sebuah masalah ya. Kalau kita bicara masalah berarti ada gap antara kondisi yang diharapkan atau yang ditargetkan atau tujuan atau sasaran yang sudah dicapai dengan kondisi kita saat ini. Kalau ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara target dan realisasi, itulah bisa kita angkat menjadi isu. Misalnya dalam pelayanan, pelayanan itu harus ada informasi yang jelas. Ternyata informasinya kurang jelas, misalnya ya. Harus ada SOP-nya, harus sesuai prosedurnya. Ternyata belum sesuai dengan SOP, berarti itu yang sebuah masalah dan lain sebagainya. Nanti kita telusur. Nah, kemudian dari BOP misalnya, ini harusnya dikoordinasikan, tidak jalan sendiri. Oleh karena itu, ini harus lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan itu masuk menjadi isu dan sebagainya. Kualitas perencanaan yang tidak baik, itu berarti terkait dengan manajemen ASN. Nah, adik-adik nanti pelajari bagaimana kita bisa mengkaitkan. Tapi yang paling utama itu adik-adik ya, kita sumber isu kita adalah di pelaksanaan tugas fungsi kita yang masih lemah. Jadi oleh karena itu nanti bawa itu SK uraian tugas kita ya. Di SK jabatan itu apa uraian tugas kita yang ditandatangani oleh kepala dinas. Kalau guru, kalau pejabat-pejabat fungsional sudah jelas ya, nggak pusing lagi karena kita sudah mempunyai tugas yang khusus. Misalnya guru itu sudah diatur di dalam Permendikbudnya sudah ada. Kemudian kalau perawat sudah ada. Bagaimana karena pejabat fungsional itu tertentu yang agak sulit ini biasanya adalah para pejabat pelaksana. Yang uraian tugasnya biasanya dibuat secara lokal di dinasnya masing-masing. Oleh karena itu bahwa itu surat tugas uraiannya apa, kemudian adik-adik bertanya ya di uraian tugas itu, kalau tugas ini terlaksana dengan baik ya, kalau tugas ini terlaksana dengan baik, output yang diharapkan apa? Berarti itu adalah keadaan yang diharapkan. Kemudian kondisi saat ini bagaimana? Jadi adik-adik bisa telusur tentang kualitas output, jumlah output, atau kualitas pelaksanaan dalam mencapai output itu. Nah, 2 hal itu. Kalau kita menemukan gap nanti, berarti itu bisa diangkat menjadi isu. Oleh karena itu, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memandu ya kita memilih isu. Yang pertama adalah isu apa yang saudara temukan? Ya, berarti masalah apa yang ditemukan? Ada gap apa ya gitu ya. Kemudian kegiatan kreatif apa yang digagas untuk dapat memecahkan isu? Bagaimana tahapan kegiatannya? Kemudian apakah hasil kegiatan atau tahapan kegiatan itu benar-benar memberikan dampak terhadap penyelesaian isu? Apa yang akan diaktualisasi dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelesaian isu itu? Bagaimana cara mengaktualisasi? Bagaimana membuktikan? Ini berarti kita sudah berpikir bagaimana membuat laporan hasilnya nanti ya. Isunya apa? Berarti kita menemukan gap masalah. Kemudian setelah kita menemukan itu kita analisis apa faktor penyebabnya. Apa yang kenapa kinerjanya masih rendah? Apa faktor penyebabnya atau indikator-indikatornya apa? Nah, kemudian gagasan kreatif kita apa untuk memecahkan itu? Tentu kegiatan ini yang dimaksud dengan kegiatan minimal 4 kegiatan pemecah isu adalah kegiatan sehari-hari kita, kegiatan yang masuk tugas pokok fungsi kita. Jadi disebut kegiatan kreatif. Salah satunya adalah karena memang ini belum kita lakukan gitu ya. Kemudian nanti kita susur, kalau kita tepat menganalisisnya, berarti kegiatan kita nanti akan menjadi pemecahan isu. Kemudian apa yang akan diaktualisasikan? Bagaimana nanti dipecahnya ada kegiatan, ada tahap kegiatan. Tahap kegiatan ini sebagai wahana kita untuk menerapkan nilai aneka itu. Ingat ya, selain kita ingin memecahkan isu, kita juga akan mengaktualisasi nilai dasar. Ini 2 hal yang sangat penting ya. Aktualisasi nilai dasar, tapi sekaligus juga memecahkan isu di kantor.
Terus bagaimana cara buktinya bahwa misalnya nanti ada etika publik, bagaimana itu etika publik, sopan santun itu diterapkan bagaimana? Nanti akuntabilitas itu kata-kata yang paling sakti itu tanggung jawab. Nah, bagaimana tanggung jawab itu? Saya menyusun laporan dengan penuh tanggung jawab. Apa maksudnya kata tanggung jawab itu? Apa yang bisa diukur dengan kata tanggung jawab? Nanti dijelaskan gitu ya. Nah, ya ini adik-adik, saya langsung ya banyak scan-nya. Bagaimana cara kita mendapatkan ini ya? Pertama, kalau kita guru, saya yakin itu sudah jelas begitu masuk di kelas sudah mendapatkan aroma-aroma yang tidak baik. Misalnya, kelasnya, suasana kelasnya, baru masuk di pagar sekolah ternyata sampah bermana-mana, berarti sudah isu. Anak-anak banyak datang terlambat, itu juga sudah isu. Anak-anak pakaiannya tidak rapi, itu juga isu. Ternyata setelah memeriksa absen banyak yang tidak hadir, itu juga isu. Kemudian yang waktu pembelajaran banyak yang mengantuk, banyak izin yang keluar, itu juga bisa jadi isu. Setelah diadakan ulangan pembelajaran, ternyata mereka tidak tertarik, matanya kosong, diberi tugas dikasihkan PR tidak pernah mengerjakan, itu juga isu. Akhirnya hasil belajarnya rendah, itu juga isu. Silahkan nanti adik-adik formulasi ya, bagaimana sebuah isu kemudian akan mendapatkan sebuah akar masalah. Nah, akar masalah itulah yang akan dipecahkan. Itu kalau dari scanning lingkungan kita. Tapi yang paling mudah kalau menurut saya adalah ya kita menelusur yang namanya kita pelototi ya tugas pokok fungsi kita. Kita lihat. Ya, pertanyaannya sekali lagi tadi, kalau tugas ini dilaksanakan dengan baik, outputnya apa? Baik kualitasnya bagaimana, kuantitasnya bagaimana? Bagaimana proses pelaksanaannya? Apakah ada standarnya? Apakah sudah sesuai dengan standar? Apa terlalu lama, terlalu cepat? Di mana yang bisa diperbaiki lagi untuk meningkatkan kualitas proses dan kualitas output? Itulah nanti kegiatan-kegiatannya itu ya. Nah, oleh karena itu adik-adik, nanti di sini saya akan coba ya membuatkan latihan adik-adik. Ada beberapa hal yang bisa kita ini di tahap konsep PR ya, minimal nanti judul kita bisa ada nih. Jadi nanti berikutnya kita enak, kita sudah mempunyai isu. Nanti malam itu kita sudah mempunyai isu mungkin. Kemudian pembelajaran berikutnya tinggal kita cicil. Yang pertama ya tadi tugas kita mempelototi atau mempelajari, mencermati uraian tugas kita. Kemudian dari uraian tugas kita itu kita lihat mana yang paling prioritas atau yang mempunyai tingkat kinerja yang masih rendah. Ya, adik bisa pilih mana yang paling prioritas dari tugas ini. Kemudian mana yang mempunyai tingkat kinerja yang adik-adik masih lemah. Kemudian adik-adik buat tabel nanti dari tugas pokok fungsi. Kemudian buat tabel kondisi yang diharapkan, kondisi saat ini, kemudian rumusan isu. Nanti saya buatkan tabelnya itu. Silakan adik-adik isi ya. Jadi kalau nanti di kolom tugas pokok dan fungsi, adik-adik tinggal copy paste tugas pokok fungsi yang masih dianggap atau yang dianggap prioritas atau masih lemah. Pindahkan saja di situ. Jangan tambah komentar apa-apa. Kemudian di kolom keadaan yang diharapkan, ini ada target. Kalau tugas pokok fungsi ini berjalan dengan baik, maka outputnya bagaimana? Berapa jumlahnya, bagaimana kualitasnya? Kita juga bisa menelusur bagaimana kualitas pelaksanaan dari kegiatan tugas pokok fungsi ini. Kondisi yang diharapkan, kondisi sekarangnya bagaimana? Kalau masih terjadi gap, masih terjadi kesenjangan, belum sesuai antara harapan dan kenyataan, berarti itu masih masalah. Bisa diangkat menjadi isu. Maka untuk mendapatkan isu di situ ada kalimatnya, ada diawali masih rendahnya, masih kurangnya, belum optimalnya dan sebagainya yang berkonotasi negatif karena ini masih kurang yang akan kita tingkatkan kinerjanya. Oke lah, minimal kita pilih ya tiga pokok fungsi. Dan setiap tiga pokok fungsi minimal bisa melahirkan satu isu. Bisa ada satu tugas fungsi, satu uraian tugas menghasilkan banyak isu, bisa. Tapi minimal satu fungsi, satu tugas, uraian tugas itu menghasilkan satu isu. Nah, karena kita mempunyai beberapa isu adik-adik, sementara sumber daya kita terbatas, waktu yang kita miliki terbatas hanya 1 bulan, dan sumber daya yang lain misalnya pendanaan juga masih terbatas, ya. Kecuali nanti mentornya mau membiayai ya,
Kalau kita biaya sendiri tentu kan berat ya dengan gaji seorang CPNS. Oleh karena itu kita pilih yang prioritas tapi terjangkau gitu ya. Nah, bagaimana menetapkannya? Setelah ada 3, kita pilih satu saja prioritas sebagai aktualisasi kita, satu aja. Bagaimana menetapkan satu? Ya, ada beberapa teknik, adik-adik kemarin di isu kontemporer ya sudah diajarkan bagaimana kalau ya sekali lagi bagaimana menetapkan dari misalnya 3 isu atau 4 isu, kita akan pilih salah satu yang paling prioritas. Tentu pakai kriteria atau alasan-alasan. Boleh adik-adik menggunakan kriteria APKL itu ya, aktual, problematik, kelayakan layak dengan skala Likert, pakai USG, urgensi, serious growth, atau pakai kriteria atau indikator yang lain, silahkan. Yang penting adik-adik mempunyai justifikasi, mempunyai alasan-alasan yang kuat mengapa isu itu, satu isu ini yang kita pilih menjadi isu prioritas. Tuangkan ya, boleh pakai tabel, boleh narasi, silahkan adik-adik. Yang penting waktu ditanya nanti penguji kenapa memilih isu ini, kita mempunyai justifikasi yang kuat. Selain karena dampaknya, mungkin perkembangannya, ketersediaan waktunya dan sebagainya, silahkan adik-adik mencari alasan yang kuat. Nah, setelah satu isu ditetapkan, adik-adik jangan sampai kita harus selalu berusaha analitis ya. Ada suatu isu berarti tidak bisa langsung dipecahkan dulu. Sama-sama misalnya isunya sakit kepala, kita harus cari dulu faktor penyebab sakit kepalanya itu apa. Atau orang sakit perut, ditanya dulu sakit perutnya karena apa. Jangan sampai ada istilah yang terkenal di Sulawesi ini ya, lain yang gatal, lain yang digaruk. Nanti obat kita tidak tepat kalau kita tidak mendiagnosa atau mencari faktor penyebabnya. Oleh karena itu setelah isu didapatkan, kita perlu analisis. Nah, setelah kita dapat faktor penyebabnya, baru kita cari solusinya. Minimal kita harus tahu ya dari isu ini, indikator-indikator ini dikatakan sebagai isu apa, masalah-masalah dalam isu ini apa, sehingga nanti kita akan pecahkan melalui kegiatan. Setelah kita ketemu faktor penyebab masalahnya dan syukur-syukur itu adalah nanti kita analisis sampai akar masalahnya, maka kita akan jawab itu dengan solusi kreatif. Solusi kreatif itu nanti minimal kita pecah menjadi 4 kegiatan. Dan setiap kegiatan nanti kita pecah minimal menjadi tahap kegiatan ya. Ada tahap perencanaan, ada pelaksanaan, dan tahap outputnya ini, tahap penyelesaian ini, pengeluarannya sampai ke outputnya, mungkin sampai ke pelaporannya. Nah, setiap tahap kegiatan ini di BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai kesepakatan ya, Ran, Kepala BPSDM, bahwa setiap tahap kegiatan itu kita harus mampu mengaktualisasi 5 nilai dasar. Misalnya konsultasi kepada atasan ya, misalnya tahap kegiatannya. Itu kita harus mampu itu keterkaitan dengan nilai dasarnya. Akuntabilitasnya di mana itu? Nasionalisasinya bagaimana? Etika publiknya bagaimana? Komitmen mutunya bagaimana? Anti korupsinya bagaimana? Dan seterusnya. Dan kemudian tiap kegiatan ya, ini bukan tahap kegiatan ini mampu kita kaitkan dengan materi agenda yang ketiga, yaitu manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik, salah satunya saja atau tiga-tiganya. Kemudian nilai-nilai yang kita terapkan tadi, aneka tadi, kita kaitkan juga dengan nilai-nilai organisasi. Apakah memperkuat nilai-nilai organisasi, budaya kerja yang sedang dikembangkan di organisasi itu. Nah, kemudian kegiatan kita ini bagaimana keterkaitannya dengan visi misi organisasi kita. Nah, itu nanti kira-kira tabelnya seperti itu adik-adik ya. Nah, oleh karena itu ini selamat, nanti saya kasih tugas ya. Minimal malam ini kita dapatkan judulnya. Jadi kalau isu aktualnya kita sudah dapat, berarti kita sudah tahu judulnya ya, karena isu aktual itu diawali dengan kata belum optimalnya, rendahnya, berarti judulnya ditambahi kata optimalisasi atau peningkatan. Kalau mau dengan anak-anak milenial sekarang boleh menggunakan akronim atau singkatan yang bermuatan kearifan lokal dan sebagainya. Nanti judul menarik. Ini yang penting kita tetapkan dulu topiknya apa. Topik itu diangkat dari isu aktual kita. Oke, selamat adik-adik. Ini saya kasih tugas ya. Pertama, mengamati tugas pokok fungsi, kemudian merumuskan isu dengan
membandingkan kondisi yang diharapkan dan kondisi saat ini berdasar tugas pokok yang ada, kemudian memilih tugas pokok fungsi, memilih isu yang paling prioritas, kemudian menganalisis faktor penyebabnya, kemudian membuat solusi kreatif dan kegiatan-kegiatan dalam solusi kreatif ini. Nah, saya kira 6 ini aja dulu ya untuk 3JP ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa selesaikan dan ini menjadi cikal bakal. Kalau ini judul ini topik ini kita sudah punya, kedepannya akan mudah. Oke, saya kira demikian adik-adik ya pertemuan kita. Lihat video ini, silahkan dipelajari di bahan tayang yang sebentar lagi saya share juga kepada adik. Kemudian kalau ada hal yang belum dipahami, kita bisa chat lewat WA atau pakai diklat.garbarata ya .id yang e-learningnya BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita bisa chatting di situ, atau kalau sulit nanti pakai WA juga tidak apa-apa. Kita selama pembelajaran kita ini jam 15.30 ya sampai 17.45 saya akan standby, dan nanti menjelang maghrib itu paling lambat isya lah yang 18 sebelum makan siang begitu, makan malam begitu. Saya tunggu hasilnya adik-adik tugas tadi yang ada 6 langkah itu. Mudah-mudahan kita bisa memahami, saya akan bisa memberikan masukan, dan masih lama waktu ya, ada 2 minggu ke depan untuk bisa memperbaikinya. Oke, silahkan. Terima kasih. Saya akhiri sesi kita ini. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.